wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas AKS 5B Peminatan Wirausaha, yang beranggotakan saya Devio Faiza, yang kedua Ananda Putra, yang keempat Zuhud Asidik, yang kelima Dewi Yuliana. Di dalam video ini kita akan membahas akad murabahah. Ada 5 subtopik yang akan kita bahas. Yang pertama, pengertian akad murabahah. Yang kedua, jenis akad murabahah. Yang ketiga, landasan dasar syariah. Yang keempat, rukun dan ketentuan akad murabahah. Yang kelima, akuntansi akad murabahah dalam PSAK 102 revisi tahun 2013. Yang pertama, kita akan bahas pengertian akad murabahah. Murabahah adalah transaksi penjualan barang yang menyatakan harga pokok perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati penjual dan pembeli. Yang membedakan akad murabahah dengan jual beli yang kita kenal adalah penjual secara jelas memberitahu kepada pembeli besaran harga pokok perolehan barang dan keuntungan atau margin yang diinginkannya. Penjual dan pembeli dapat melakukan tawar-menawar atas besaran margin atau keuntungan sehingga disepakati bersama. Jenis akad murabahah ada 2. Yang pertama, murabahah dengan pesanan. Dalam jenis ini, penjual melakukan pembelian setelah adanya pemesanan dari pembeli. Murabahah dengan pesanan bersifat mengikat dan tidak mengikat pembeli untuk membeli pesanannya. Dalam murabahah yang bersifat mengikat, pembeli harus membeli pesanannya dan tidak boleh membatalkannya. Yang kedua, murabahah tanpa pesanan. Murabahah jenis ini bersifat tidak mengikat. Murabahah tanpa pesanan adalah akad jual beli murabahah yang tidak melihat adanya pesanan dari pembeli, sehingga penyediaan barang yang dilakukan oleh penjual itu tidak berkaitan dengan akad murabahah karena terjadi sebelum akad murabahah. Yang ketiga, landasan dasar syariah. Yang pertama, Al-Quran, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 29, Quran Surat Al-Maidah ayat 1, Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Yang kedua, hadis. Yang pertama, hadis riwayat Al-Baihaqi dan Ibnu Majah. Yang kedua, hadis riwayat Ibnu Majah dari Suhaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi 4 tentang rukun dan ketentuan akad murabahah. Rukun dan ketentuan akad murabahah dibagi menjadi 3. Yang pertama, pelaku. Pelaku terdiri dari penjual dan pembeli. Syarat pelaku yaitu berakal, cakap, hukum, dan balik. Yang kedua, objek jual beli. Objeknya berupa barang-barang yang bersifat konsumtif untuk pemenuhan kebutuhan produksi seperti rumah, tanah, mobil, motor, dan sebagainya. Ijab kabul. Ijab kabul berupa pernyataan dan ekspresi saling ridha atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara verbal maupun tertulis. Apabila jual beli tanah dilakukan sesuai syariah, maka kepemilikannya, pembayarannya, dan pemanfaatan atas barang yang diperjualbelikan menjadi halal. Yang kelima, selanjutnya materi kelima, akuntansi murabahah PSAK 102 revisi tahun 2013. Akuntansi murabahah dalam PSAK ini menjelaskan pada ruang lingkup lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi murabahah. Yang pertama, akuntansi untuk penjual. A. Pada saat perolehan aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Jurnal pengakuan aset murabahah. DR aset murabahah. CR kas. B. Dalam murabahah, pesanan mengikat pengukuran aset murabahah dinilai sebesar biaya perolehan, dan jika terjadi penurunan nilai aset murabahah akan diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset. Jurnal penurunan nilai aset. DR beban penurunan nilai. CR aset murabahah. Dalam murabahah, pesanan tidak mengikat aset dinilai berdasarkan nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai bersih direalisasi.
Jika terjadi penurunan nilai untuk murabahah, pesanan tidak mengikat diakui sebagai kerugian. Jurnal penurunan nilai aset. DR kerugian penurunan nilai. CR aset murabahah. C. Diskon pada saat pembelian aset murabahah. Yang pertama, jika diskon diperoleh sebelum akad murabahah, akan menjadi pengurang biaya perolehan aset murabahah. Jurnalnya DR aset murabahah, CR kas. Yang kedua, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli menjadi kewajiban kepada pembeli. Jurnalnya DR kas, CR utang dan pembeli. Selanjutnya, jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad terjadi hak penjual, maka menjadi tambahan pendapatan murabahah. Jurnalnya kas, CR, DR pendapatan murabahah. Jika terjadi setelah akad murabahah dan tidak perjanjikan dalam akad, maka menjadi hak penjual dan diakui sebagai pendapatan operasi. Jurnalnya DR kas, CR pendapatan operasi lain. D. Kewajiban penjual kepada pembeli atas pengembalian diskon tersebut akan tereliminasi pada saat dilakukan pembayaran kepada pembeli. Jurnal DR utang pada pembeli, CR kas. Kedua, akan ditindakan sebagai dana kebajikan jika pembeli sudah tidak dapat dijangkau oleh penjual. Jurnal DR utang pada pembeli, CR dana kebajikan pendapatan. E. Penjualan aset murabahah. Yang pertama, aset murabahah dijual secara tunai dan tangguh sepanjang masa angsuran murabahah tidak melebihi satu periode laporan keuangan, sehingga keuntungan murabahah diakui pada saat terjadinya akad murabahah. Jurnalnya DR kas atau piutang murabahah, CR aset murabahah, CR pendapatan margin murabahah. 2. Aset murabahah dijual secara tangguh dengan periode melebihi satu periode laporan keuangan, sehingga keuntungan murabahah diakui sebagai margin murabahah tangguh. Tangguhan disajikan sebagai akun kontra dari piutang murabahah. Jurnal DR piutang murabahah, CR aset murabahah. Dan selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang selanjutnya yaitu pengakuan pendapatan margin murabahah. Aset murabahah dijual secara tangguh dengan periode waktu lebih dari 1 tahun, sehingga perlakuan atas margin murabahah tangguh antara lain yaitu yang pertama, keuntungan diakui saat penyerahan aset murabahah dengan syarat apabila resiko penagihannya kecil. Untuk yang kedua yaitu keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih. Metode ini digunakan untuk resiko piutang tak tertagih dengan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Alternatif pengakuan keuntungan yaitu antara lain yang pertama adalah metode proporsional. Keuntungan diakui secara proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang murabahah. Contohnya diketahui pengelola aset sebesar 10 juta disepakati untuk dijual secara tangguh senilai 12 juta dengan keuntungan 2 juta rupiah atau 20% dari harga jual. Untuk jurnalnya, jurnal saat penerimaan angsuran
tahun pertama yaitu dengan mendebit kas sebesar 6 juta, mengkredit piutang murabahah sebesar 6 juta, dan mendebit margin murabahah tangguhan sebesar 1 juta rupiah dengan kreditnya pendapatan margin murabahah sebesar 1 juta rupiah. Untuk metode yang kedua yaitu metode anuitas. Metode ini dapat digunakan oleh penjual yang tidak memiliki resiko yang signifikan terkait kepemilikan penyediaan untuk transaksi murabahah. Untuk materi yang selanjutnya yaitu penyajian. Pada saat akad murabahah, piutang diakui sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisian kekurangan piutang. Dengan jurnal yaitu dengan mendebit beban piutang tak tertagih dan mengkredit penyisian piutang tak tertagih. Untuk materi selanjutnya yaitu potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli untuk melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurangan keuntungan murabahah. Diberikan pada saat pelunasan dianggap sebagai pengurangan keuntungan murabahah. Jurnal mengakui potongan pelunasan piutang yaitu dengan mendebit margin murabahah tangguhan dan mengkredit piutang murabahah. Untuk jurnal saat penerimaan pelunasan yaitu dengan mendebit kas, mengkredit piutang murabahah dan mendebit margin murabahah tangguhan dan mengkredit pendapatan margin murabahah. Untuk yang selanjutnya yaitu jurnal diberikan setelah pelunasan. Jurnal saat penerimaan piutang dari pembeli yaitu dengan cara mendebit kas, mendebit margin murabahah tangguhan, mengkredit piutang murabahah, mengkredit pendapatan margin murabahah. Dan untuk jurnal yang selanjutnya yaitu jurnal saat pengembalian kepada pembeli dengan cara mendebit pendapatan margin murabahah dan mengkredit kas. Untuk materi yang selanjutnya yaitu denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan. Dengan jurnal mendebit kas, mengkredit dana kebajikan, pendapatan denda. Untuk poin selanjutnya yaitu pengakuan dan pengukuran uang muka. Yang pertama, uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima. Untuk yang kedua, pada saat barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang. Untuk yang ketiga yaitu jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual. Dengan jurnal penerimaan uang muka dari pembeli yaitu dengan cara mendebit kas dan mengkredit utang lain uang muka murabahah. Jurnal saat akad murabahah dilaksanakan dengan cara mendebit piutang dan mengkredit aset murabahah dan margin murabahah tangguhan. Dan juga dengan mendebit utang lain uang muka murabahah dan mengkredit piutang murabahah. Untuk poin selanjutnya yaitu penyajian. Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan piutang tak tertagih. Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurangan piutang murabahah. Untuk poin yang selanjutnya yaitu pengungkapan. Penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada yang pertama yaitu harga perolehan aset murabahah, yang kedua janji pemasaran dalam murabahah. Materi selanjutnya yaitu akuntansi untuk pembeli. A. Aset yang diperoleh diakui sebesar biaya perolehan tunai.
Uang yang timbul dari transaksi murabahah tangguhan diakui sebagai utang murabahah sebesar harga beli yang disepakati. Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabahah tangguhan. Contoh jurnal perolehan aset murabahah. Debitnya yaitu aset dan beban murabahah tangguhan, kreditnya yaitu utang murabahah. B. Beban murabahah tangguhan diamortisasi sebagai proporsional dengan porsi utang murabahah tangguhan. Contoh jurnal pelunasan. Debit utang murabahah, kredit kas, debit beban murabahah, kredit beban murabahah tangguhan. Diskon pembelian yang diterima setelah akad dan diakui sebagai pengurangan beban murabahah tangguhan. Contoh jurnal diskon pembelian yaitu debit kas, kreditnya beban murabahah tangguhan. Yang C yaitu diskon pembelian yang diterima setelah akad dan diakui sebagai pengurang beban murabahah tangguhan. Contoh jurnal diskon pembelian. Debitnya kas, kreditnya beban murabahah tangguhan. Yang D yaitu potongan pelunasan dan potongan uang murabahah yang diakui sebagai pengurangan beban tangguhan. Contoh jurnalnya yaitu debitnya utang murabahah, kreditnya beban murabahah tangguhan, debitnya utang murabahah dan beban murabahah, kreditnya kas dan beban murabahah tangguhan. Yang E yaitu denda kelalaian dalam melakukan kewajiban yang diakui sebagai kerugian. Contoh jurnal denda keterlambatan. Debitnya kerugian denda, kreditnya kas atau utang. Selanjutnya yang F yaitu uang muka. Contoh jurnal pembayaran uang muka, debitnya uang muka, kreditnya kas. Contoh jurnal setelah memberikan uang muka ketika penjual barang. Debitnya aset dan beban murabahah tangguhan. Debitnya aset dan beban murabahah tangguhan, kreditnya utang murabahah. Debitnya utang murabahah dan kreditnya uang muka. Yang G yaitu jika pembeli membatalkan transaksi dikenakan biaya muka yang diakui sebagai kerugian. Contoh jurnal pembatalan pesanan saat pengeluaran penjual lebih kecil dari uang muka. Debitnya yaitu kas dan debitnya kerugian, kreditnya uang muka. Berikutnya yaitu jurnal pembatalan pesanan saat pengeluaran penjual lebih besar dari uang muka. Debitnya kerugian, kreditnya uang muka, dan kreditnya kas atau utang. Yang H yaitu penyajian. Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang utang murabahah. Yang terakhir yang I yaitu pengungkapan. Pembeli mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi murabahah yang tidak terbatas pada yang pertama, yaitu nilai tunai aset yang diperoleh dari transaksi murabahah. Yang kedua yaitu jangka waktu murabahah tangguh. Yang ketiga yaitu pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Sekian yang dapat kami presentasikan dari kelompok 3 tentang akad murabahah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.